terima kasih atas kunjungannya dari FKP4S Jawa Timur. Mantap. Mangpran, Gripiosusnya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa kembali bersama teman-teman P4S Jawa Timur. Ini saya masih dalam rangka pertemuan semua P4S yang ada di Jawa Timur. Berkumpulnya tepatnya di Desa Ngerseh, Bojonegoro, di rumahnya Ibu Christine. Ini Bu Christine merupakan P4S Jawa Timur. Nah, sahabat tani, untuk kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat ekoenzim bersama rekan-rekan di belakang ini. Ini merupakan suhu dari pembuatan ekoenzim. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mulai dari persiapan awal, apa saja yang dibutuhkan. Yuk kita ikuti. Nah, sahabat tani, inilah yang akan kami lakukan. Ini semuanya anggota dari P4S Jawa Timur. FKP4S Jawa Timur. Ini ada saudara Pak Abu dari FK Pasuruan, P4S Pasuruan, P4S Sumber Tunas Mulyo, Kecamatan Winongan. Dan di sebelah kiri saya Lutfi dari P4S Godzilla Farm Lumajang. Dan terakhir, ini merupakan suhu dari pembuatan ekoenzim. Dan tentunya selain nanti perkenalan, dan juga akan membahas atau mengupas tuntas apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan ekoenzim. Nah, untuk sementara adik Dedi berhenti dulu dengan kegiatannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, atau dimulai dari perkenalan dulu. Dari P4S dari mana? Saya Didi Herwianto dari P4S Blitar. P4S-nya namanya Organic Farming School. Jadi, hari ini kita akan membuat ekoenzim buat persediaan di P4S Bojonegoro. Ekoenzim ini terbuat dari minimal 5 macam kulit buah. Nah, buahnya tentunya yang tidak berkulit keras dan mengandung minyak. Berkulit keras contohnya durian, mengandung minyak contohnya alpukat. Nah, ini teman-teman sedang mengupas, menimbang, karena perbandingan yang wajib untuk ekoenzim itu 1:3:10, 1 buat molasenya, 3 buat bahan organiknya, yang 10 buat airnya. Jadi untuk ekoenzim ini, karena pemakaian buat luar ya, kalau untuk kesehatan itu buat luar, itu boleh pakai tetes. Boleh pakai tetes. Ini tetesnya. Tetes ini lebih murah kalau di pasaran. Kalau untuk dalam itu namanya beda lagi, classic enzim, soft eco enzim. Nah, itu bahannya yang klasik itu madu, dan yang soft itu lebih ke gula. Gula pun nggak sembarangan, gulanya harus murni. Gulanya harus murni. Karena ini yang kita pakai ini ekoenzim, jadi kita pakainya tetes cukup. Tetes cukup. Ya. Berarti kalau untuk pembuatan yang katakanlah untuk diminum, bahan-bahan ini memang harus semuanya steril. Harus semuanya steril. Harus semuanya steril. Termasuk pisaunya juga tidak boleh pakai pisau ini. Kalau untuk dalam. Kalau untuk dalam, kalau untuk luar itu boleh. Kan yang ini bisa pengobatan luar atau bisa buat sampo, cuci piring, cuci baju,
menghilangkan manfaat ya, menghilangkan bau toilet, bau kaki, bau ketek, sakit gigi, sampai ke pertanian, perikanan, peternakan bisa. Itu masuk semua. Manfaatnya global. Ya, untuk ekoenzim hampir semuanya. Untuk perikanan, untuk peternakan, untuk pertanian, kesehatan ya. manusia dan juga kesehatan tanaman. Ya. Jadi minimal buahnya itu 5 macam, perlu digaris bawah itu. Ya itu. Nah, tolong disebutkan Ya. apa Contoh saja. ini jeruk dekopon, bebas semua buah. Jeruk satu, Lanjut. terus mangga. Enggak. Mumpung sekarang lagi musim mangga. Terus. Ya, ini ada belimbing depan rumah, ada belimbing kita pakai, Ya. sudah 3. Terus ada jeruk sambel di depan rumah juga 4. Nah, kebetulan lagi ada acara, ini ada semangka. Kita ambil kulitnya. Sudah 5 buah. Sudah cukup, minimal 5 buah. Ini ada pisang. Jadi sudah 6. Ya. Kenapa ini kita ambil kulitnya saja? Karena enzim ini terletak antara daging sama kulitnya. Jadi nanti pas waktu proses itu enzimnya akan keluar. Nah, pembuatan ini minimal 100 hari. Pembuatan untuk ekoenzim. Kalau yang untuk dalam tadi itu minimal 200 hari, setengah tahun. Setengah tahun. Kalau semakin lama semakin bagus. Bisa semakin jernih nantinya. Gitu. Kita lanjut ke ini ya. Praktek ya. Langsung Praktek. biar sahabat tani nih. Ini lanjut ke praktek biar sahabat-sahabat tani ini bisa melihat apa saja dan bagaimana cara mengupasnya, karena yang namanya petani itu butuh apa namanya ya, terus prakteknya ini langsung secara visual gitu. Satu lagi, Pak. Ya. Jadi untuk ekoenzim di sini ini kita itu wajib memakai wadah yang bermulut lebar. Kenapa kok wadah bermulut lebar? Ini menghindari ledakan. Jadi karena kita itu organisasi di bawah PBB, jadi nanti pas pembuatan di setiap wilayah itu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu bermulut lebar dan nantinya terakhir harus disiapkan tanaman lidah buaya. Kok lidah buaya, lidah mertua. Lidah mertua, sensifera. Itu apa itu? Itu menyerap unsur-unsur yang berbahaya. Kan ini nanti ada proses keluar berbahaya dari sela-selanya, itu nanti yang menghisapnya sensifera. Ditaruh di sampingnya. Sampingnya saja. Tanaman hidup ya, nggak dimasukkan jadi bahan ya. Itu perlu digarisbawahi sahabat tani. Yang dimaksud dengan lidah mertua itu jangan dijadikan bahan fermentasi, cuman ditaruh di sela-selanya, di sampingnya, di samping wadah. Nah, ini lanjut ke praktek. Nah, sahabat tani, ini sudah banyak kulit-kulit buah yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Abu. Ini yang akan dijadikan ekoenzim. Apa perlu penyacahan? Nggak perlu? Ini cukup seperti ini, cuman butuh dipilah-pilah. Jadi diambil yang apa ya bahasanya, segar, yang sehatnya. Jadi yang busuk-busuknya dipilah, disingkirkan, itu dipakai buat POC saja. Yang busuk, yang berlendir itu harus wajib dipisah. Ya, takut patogen itu ikut Iya. fermentasi. Nanti dicuci terakhir, kalau yang ini nggak apa-apa. Itu getah. Nanti terakhir dicuci pakai ekoenzim yang sudah jadi. Kalaupun nggak ada ekoenzim yang sudah jadi nggak apa-apa. Nyucinya pakai tangan. Oh, bisa. Minimal pakai enzim yang ada di tangan. Itu. Nah, ya ini proses dipilihin lagi. Kalau sudah dipilihin lagi nanti kita timbang. Nah, ini Dede, karena beberapa manfaat dari ekoenzim ini
banyak sekali. Tadi belum disebutkan soal masalah untuk dijadikan sabun, ya, sabun pencuci. Nah, mungkin ada trik atau bahan-bahan tertentu yang bisa dibuat, yang paling bagus lah untuk membuat pencuci seperti itu. Bagaimana, Dik? Apa saja? Ya, kalau untuk mandi biasanya kita membutuhkan bahan-bahan yang akhirnya mengeluarkan rasa wangi, seger, aroma wangi atau seger. Wangi atau seger. Jadi silakan dipilah masing-masing, dipilih mau beraroma yang mana mandinya. Kalau mau aroma jeruk, ya bahannya dipilihkan yang dari jeruk-jerukan. Saya suka aroma kedondong, Pak. Berarti Moga-moga keluar dondong ya. Aroma dondongnya. Itu pilihan, monggo. Tapi tetap minimal 5 macam jenis buah dan tidak busuk atau berlendir. Itu wajib dipilih. ya, itu berarti pengkhususan. Ya. Atau misalnya mau membuat secara global untuk bisa semuanya, ya nggak apa-apa, semua yang bahan-bahan 5 ini. Ya. Cuma kalau khusus untuk mau dibuat sabun, ya alangkah baiknya pilih yang beraroma segar dan yang disukai oleh sahabat-sahabat tadi. Cuci piring, cuci baju. Kalau buat sampo nanti pas aplikasi biasanya pakai yang apa itu, yang bulat-bulat itu, yang organiknya itu, tanaman yang buah yang mengeluarkan busa itu, ditambah itu kelerek ya. Oh, kelerek. Mungkin klereknya pas mau pemakaian. Oh, Ya, pas jangan mau. dijadikan bahan fermentasi. Enggak jadi satu. Sahabat tani, ini sudah proses penimbangan. Entah, sesuaikan di tempatnya. Gimana? Apa ini kurang? Ya, Dek. Jadi kenapa kok ditimbang duluan? Karena kita nanti menyesuaikan dengan kondisi wadah. Kondisi wadah. Jadi kan wadahnya ini kurang lebih sekitar 5 liter ya. 5 liter ini karena perbandingan 1:310, jadi yang 60%-nya itu air. Di sini masukkan sini apa-apa. Ini proses pencucian. Nah, ini proses pencuciannya kita pakai ditambahin ekoenzim karena sudah ada ekoenzim secukupnya. Setelah itu diaduk pakai tangan. Pakai tangan aduk. Tangan pembuat. Nah, diaduk. Masukkan semuanya nggak apa-apa. Jangan dicoba. Nah, semuanya dimasukkan, diaduk pakai tangan, dibilas. Ya itu. Terus ini disiapkan 3 liter air. Atau 3 kilo air. Kalau air itu udah ada kiloan. Enggak bicara kilo kan ini kan. Oh, perbandingannya kilo. Oh, gitu. Perbandingannya kilo. Oh ya, biar 3 kilo. Ditimbang dulu airnya 3 kilo. Pakai itu langsung ya? langsung masuk situ ya. Diisi dulu 3 kilo. Isi air dulu. Air dulu 3 kilo. Itu Pak, dari sini sakit paling Pak. Proses penimbangan air, misalnya sahabat tani ingin melakukan ini perbandingannya 1:3:5. 1:3:10. 3:10. Maaf sahabat tani, sahabat tani. 1:5. 1:3 1:3:10 gitu gampangnya lah. Berarti satu bahannya satu gulanya, Terus 3 itu bahan organik. 3 bahan organiknya, airnya 10 kilo kalau bicara kilo seperti itu. Nah, ini masih proses pencucian. Ini proses mencuci dan memasukkan bahan organik atau kulit-kulit buah yang tadi sudah disebutkan pada sahabat-sahabat tani. Ini bahannya sudah dimasukkan ke air yang 10 kilo. Ya, jangan.
Nah, ini sahabat tani, sebagian ini Pak Abu sama Dedi ini melarutkan gula, di iris-iris dulu supaya cepat larut, mudah larut. Atau bisa kalau mau bisa pakai air masak, nggak boleh? Airnya mentah. Iya, harus mentah. Oh iya. Berarti harus air mentah. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk memudahkan ini cukup diiris-iris seperti ini, biasanya cepat ini untuk larutnya cepat. Air sumur, air hujan sama. Nah, ini diaduk-aduk dulu biar cepat larut. Ya, biar cepat nyampur. Nah, nanti setelah ini pengadukan gula ini, nanti bisa dimasukkan ke wadah tempat fermentasi. Sekali lagi, fermentasinya ini paling sedikitnya lamanya berapa, Dek? 100 hari. 100 hari. Minimal 100 hari. Misalnya mau dilebihkan malah tambah bagus. Semakin lama semakin bagus proses fermentasi dari ekoenzim ini. Nah, ini proses untuk memasukkan gula. Nah, ini masukkan gulanya. Misalnya masih ada sisa, bisa diremet-remet lagi supaya betul-betul ini sesuai rumusnya 1-3-10. Mudah kan untuk sahabat-sahabat tani? Jika sahabat tani di rumah mau membuat, ini manfaatnya sangatlah global sekali untuk tanaman, untuk hewan ternak, untuk perikanan, untuk mencuci, untuk kesehatan manusia. Ini sangatlah kompleks dari manfaat dari ekoenzim. Nah, sahabat tani, ini ada contoh dari lidah mertua. Kalau tidak tahu, lidah mertua ini, kalau bahasa ilmiahnya apa namanya? Sensifera. Nah, ini cukup dipepetkan. Ditaruh di samping saja. Nah, nanti menyerap zat-zat yang beracun. Oh, betul-betul. Karena manfaat dari lidah mertua ini bisa menyerap racun. Misalnya ada perokok, ini disiapkan di tempat untuk merokok. Yang rokok. Ini bisa menyerap bisa menyerap kotoran-kotoran. Nah, lakbannya, Pak. Lakbannya tadi mana? Nah, ini biar dijelaskan langsung oleh ini harus tertutup rapat. Harus tertutup rapat. Tidak boleh dibuka selama 100 hari. Cukup hanya diam dari luar ini. Basah ya. Naruhnya di tempat gelap atau yang dihindarkan dari panas matahari, dijauhkan dari knalpot, asap kendaraan, jadi jauh dari garasi. Kalau bisa kan biasanya kita sering manasin mobil atau motor, itu dihindarkan. Cari tempat yang sejuk lah. Ya. Pokoknya jauh dari matahari. Terbuka pun enggak, pokoknya jauh dari matahari. Jauh dari sinar matahari langsung, dan juga asap-asap mobil itu usahakan menghindar dari itu. Ya, buat teman-teman, adik-adik, sobat-sobat tani, bagi yang mau belajar, silakan datang di Organic Farming School yang letaknya di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Blitar samping kota. Jadi di sana adik-adik atau teman-teman atau sobat tani bisa belajar mengenai ekoenzim, pembuatan pupuk, budidaya ikan, beternak kalkun, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, kami juga membuka buat adik-adik yang ingin field trip, belajar, bermain, memanen, dan sebagainya.
Organic Farming School ini adalah sebuah foundation, sebuah yayasan yang memiliki pusat pelatihan, memiliki sekolah dari TK sampai SMK, dan sekaligus sebagai tempat uji kompetensi pertanian buat bapak-bapak, ibu-ibu petani yang mau tersertifikasi bisa menghubungi kami. Paling cukup sekian. Mungkin mau ke rumahnya sampean butuh nomor HP? Oh ya, kalau mau datang bisa langsung buka map, tulis saja Organic Farming School Blitar atau Organic Farming School saja cukup. Bisa nanti kemungkinan bisa muncul Blitar, bisa muncul Bandung. Soalnya kita membuka cabang di Bandung. Kalau nomor HP silahkan dicatat 08225 115 1116. Itu. Nama saya Didi, ya, Didi Herwianto. Kami tunggu adik-adik, teman-teman, sobat tani semuanya di Organic Farming School. Cukup sekian dulu dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.